Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat Ginting, NIM 2105-10354. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS kelas 2A Hukum Perdata. Langsung saja soalan yang pertama, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban merupakan individu atau orang, dan badan hukum, perusahaan, organisasi, dan badan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini disebut orang. Subjek hukum meliputi manusia atau orang, serta badan hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, dan penyandang hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, orang tidak selalu berarti manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni badan hukum. Dengan demikian, pengertian orang tidak hanya terbatas pada manusia, sebab badan hukum juga termasuk orang. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak, namun hanya orang dewasa berumur 21 tahun atau sudah kawin saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Badan hukum atau right person adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Ada beberapa alasan mengapa badan hukum bisa dikategorikan sebagai subjek hukum, yaitu yang pertama, badan hukum memiliki kekayaan sendiri. Yang kedua, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang ketiga, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Yang keempat, ikut serta dalam lalu lintas hukum dan bisa melakukan jual beli. Dan yang kelima, memiliki tujuan serta kepentingan. Beberapa contoh subjek hukum yaitu yang pertama PT, yang kedua CV, yang ketiga manusia yang sudah berumur 21 tahun ke atas, dan yang keempat lembaga negara. Soal yang kedua, jelaskanlah tentang hak milik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Buktikan perbedaan dari masing-masing hak tersebut dengan contoh menurut sistem hukum Indonesia. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengikat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak, dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan hak guna bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik ini wajib didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya. Hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat asesor dan eksekutorial yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran hutang-hutangnya, yang berobjekkan tanah dengan memberikan hak prioritas untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, merupakan lembaga hak jaminan atas tanah yang di dalamnya tercakup benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada di atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk perluasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Objek hak tanggungan ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas negara. Fidusia. Fidusia yaitu pengalihan benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda atau debitur. Layaknya seperti gadai, namun benda dimaksud tetap berada pada penguasaan debitur, serta kreditur juga memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan melalui pelelangan umum. Fidusia diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang fidusia. Fidusia memiliki persamaan arti dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Fidusia merupakan jaminan hutang yang sifatnya kebendaan, baik hutang yang telah ada maupun hutang yang akan ada, yang pada prinsipnya berobjekkan benda bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek atau hak tanggungan, di mana penguasaan dan penikmatan benda yang dijaminkan tersebut diserahkan atau dikembalikan pada debitur berdasarkan kepercayaan. Gadai. Gadai merupakan suatu hak kebendaan yang bersifat aksesorir yang diberikan oleh pemberi gadai atau debitur kepada pemegang gadai atau kreditor sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya dengan menyerahkan objek gadai tersebut ke dalam kekuasaan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak yang menguasai benda tersebut untuk memakai atau menikmati hasil dari benda tersebut. Gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, yaitu hak atas benda yang diperoleh untuk kreditor atas benda bergerak milik debitur, sehingga memberikan kewenangan bagi kreditor untuk mengambil pelunasan atas benda tersebut. Dalam gadai dikenal dengan istilah paret execute, artinya pemegang gadai diberikan hak untuk melakukan eksekusi jual lelang atas barang-barang yang digadaikan tanpa melalui pengadilan apabila debitur lalai dalam melakukan pemenuhan atas kewajibannya. Tidak seperti hak tanggungan yang bendanya tidak diserahkan kepada kreditor. Syarat mutlak gadai ialah barang gadai harus dilepaskan dari penguasaan debitur dan penguasaannya dimiliki oleh kreditor ataupun pihak ketiga lain yang disepakati para pihak sampai hutang debitur dilunasi atau disebut dengan hak retensi. Soal yang ketiga, apa itu perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum Indonesia serta apa bedanya dengan wan prestasi, lalu apa kaitannya dengan force majeure. Jelaskan. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar pasal 1365 KUH Perdata, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Dijelaskan bahwa pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi, tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian. Sejak tahun 1919 di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan bertentangan dengan hak orang lain. Yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbedaan paling mendasar antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dasar pengaturannya. Pengaturan wan prestasi secara khusus diatur dalam ketentuan pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wan prestasi apabila orang tersebut atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dan wan prestasi seorang debitur terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sedangkan pengaturan perbuatan melawan hukum secara khusus diatur dalam ketentuan 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut dan jurisprudensi di Indonesia, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi kriteria. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, melanggar hak subjektif orang lain. Yang ketiga, melanggar kaidah tata susila. Dan yang keempat, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan serta sesama warga masyarakat, atau terdapat harta benda orang lain. Force majeure atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksanakannya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga
dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan itu. Force majeure adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wan prestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditor. Menurut ketentuan pasal 47 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan penjelasannya, force majeure diartikan sebagai kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa mencakup yang pertama, keadaan memaksa yang bersifat mutlak atau absolut, yakni bahwa para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan yang kedua, keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak atau relatif, yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungjawaban atau asuransi. Soal yang keempat, apa itu daluarsa? Apakah ada kaitannya antara masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam sidang peradilan? Daluarsa menurut hukum pidana adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Daluarsa atau lewat waktu atau Verzaring dalam hukum pidana sering diterjemahkan sebagai adanya lewat waktu, di mana ditetapkan oleh undang-undang, maka jaksa kehilangan hak untuk menuntut suatu perkara pidana. Sebagaimana hukum mengetahui bahwa posisi jaksa penuntut umum dalam suatu proses peradilan pidana adalah sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan atas dasar asas ius punendi, yang artinya hak negara untuk memidana. Tujuan adanya daluarsa adalah untuk memutuskan suatu perkara sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang dan tidak perlu diadili lagi. Daluarsa timbul karena banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga negara menerbitkan pasal daluarsa sebagai solusi untuk ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi penumpukan kasus-kasus di pengadilan serta memberikan kepastian hukum terhadap tersangka. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Yang pertama, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, jangka waktu daluarsanya 1 tahun. Yang kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, dan pidana penjara paling lama 3 tahun, jangka waktu daluarsanya 6 tahun. Yang ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, jangka waktu daluarsanya 12 tahun. Yang keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu daluarsanya 18 tahun. Yang kelima, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa dikurangi menjadi 1/3. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 78 KUHP, maka disimpulkan bahwa hapusnya penuntutan atas suatu tindak pidana, baik jenis kejahatan maupun pelanggaran, disebabkan lewat tenggang daluarsa penuntutan yang ditetapkan dalam pasal 78 KUHP. Tenggang daluarsa penuntutan ditentukan dalam pasal 78 ayat 1 KUHP tidak berlaku bagi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang berumur belum genap 18 tahun. Menurut pasal 78 ayat 2 KUHP, tenggang daluarsa penuntutan dikurangi hingga menjadi 1/3 dari tenggang daluarsa penuntutan bagi orang dewasa. Jadi, hapusnya hak penuntutan terhadap seorang anak yang belum genap berumur 18 tahun apabila lewat tenggang daluarsa penuntutan sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana jenis kejahatan dan pelanggaran yang menggunakan alat percetakan, tenggang daluarsa penuntutan 4 bulan. Yang kedua, tindak pidana kejahatan yang diancam pidana denda, pidana kurungan atau penjara paling lama 3 tahun, tenggang daluarsa penuntutan 2 tahun. Yang ketiga, tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara sementara lebih dari 3 tahun, tenggang daluarsa penuntutan 4 tahun. Yang keempat, tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, tenggang daluarsa penuntutan 6 tahun. Daluarsa menurut hukum perdata. Daluarsa adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Daluarsa diatur dalam pasal 1946 sampai 1993 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kasus daluarsa dalam hukum perdata disebutkan memiliki peraturan khusus yang membahas secara lebih rinci dan jelas, sebagaimana hukum menjadi dasar penting bagi negara Indonesia dalam mengatur masyarakatnya. Daluarsa menjadi upaya hukum yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kebebasan atau sesuatu dengan berakhirnya masa atau waktu tertentu. Selain itu juga dibutuhkan syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Secara khusus, daluarsa sendiri diatur dalam pasal 1946 sampai 1993 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa contoh kasus hukum perdata di Indonesia seperti masalah warisan, sengketa kepemilikan barang, dan pencemaran nama baik. Kasus daluarsa pada tindak perdata lebih sedikit dibandingkan daluarsa tindak pidana. Hal ini karena kasus tindak perdata lebih mudah diselesaikan dibandingkan tindak pidana. Salah satu alasan karena bukti-bukti saat melakukan pelaporan sudah dilengkapi sehingga tidak sulit untuk mendapatkan buktinya. Sementara itu, tindak pidana biasanya melewati berbagai tahap sehingga kasus daluarsanya juga lebih banyak. Hanya terdapat satu unsur saja yang mengatur masalah daluarsa atau pembebasan dari suatu tuntutan, yaitu tidak perlu menunjukkan alas hak. Kategori daluarsa dalam hukum perdata ini dibahas dan diatur dalam pasal 1967 KUH Perdata, yang disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus. Soal yang kelima, apa bedanya perikatan dan perjanjian menurut KUH Perdata? Jelaskan dengan contoh konkret. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian, persetujuan, dan kontrak pada esensinya memiliki makna yang sama, yaitu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melahirkan adanya hubungan hukum. Dari perjanjian, persetujuan, dan kontrak lahirlah sebuah perikatan. Perikatan lebih luas cakupannya dari perjanjian, persetujuan, atau kontrak. Karena perikatan terlahir tak hanya lahir dari perjanjian, persetujuan, atau kontrak, namun perikatan juga lahir dari undang-undang. Perikatan atau perjanjian dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan dibolehkan untuk menanggung pihak ketiga dengan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji tersebut jika pihak ketiga menolak untuk memenuhi perjanjian itu. Contohnya, X adalah seorang pengusaha yang mempunyai modal, mengadakan perjanjian dengan Y selaku pihak pengembang untuk membangun suatu komplek perumahan yang terdiri dari 10 unit rumah dengan jangka waktu 6 bulan. Kemudian Y menunjuk atau mengajak Z sebagai pimpinan proyek untuk menyelesaikan pembangunan 10 unit rumah dalam satu komplek tersebut. Namun setelah proyek berjalan dengan jangka waktu 6 bulan, ternyata Z tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini, karena yang mengadakan perjanjian X dan Y, ketika terjadi wan prestasi oleh Z, maka tuntutan ganti rugi oleh X tersebut menjadi tanggung jawab Y sepenuhnya. Soal yang keenam, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Rumusan masalah dari paper saya adalah: yang pertama, kapan berlakunya hukum perdata di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana eksistensi hukum perdata di Indonesia. Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan The Weste Rechtspolitik. Berdasarkan asas konkordansi,
maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai hukum perdata disahkan melalui Koninklijke Wet tanggal 10 April 1838 dengan Stadblad 1838 nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 3 Desember 1847 dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 1848 Burgerlijk Wetboek berlaku di Indonesia. Dalam eksistensinya, hukum acara perdata dikenal sebagai hukum yang formil. Ia mempunyai kedudukan yang sangat strategis serta penting dalam penegakan hukum perdata material di lembaga pengadilan. Karena eksistensinya sangat berkaitan erat dengan hukum acara perdata, maka dari itu keduanya merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangannya, peraturan hukum perdata di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan. Karena sejak kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 77 tahun, dan hingga hari ini bangsa Indonesia masih menggunakan hukum perdata yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Demikianlah jawaban UAS dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.